Nah, itu memang besutan dari Agung Sedayu dan Salim Group. Nah, jadi memang Dia lagi nih. Jadi memang artinya kepentingannya ini kita pertanyakan terkait dengan kepentingan nasional. Namanya PSN ini kan proyek strategis nasional. Ya. Nah, ini ternyata kita pertanyakan karena manfaatnya untuk masyarakat apa, kemudian kerugian untuk masyarakat itu dijelas. Banyak lahan masyarakat yang nanti diambil alih dengan dalih PSN tadi, kemudian harganya juga tidak kompetitif, kami menduga seperti itu. Jadi penggusuran lah ya? Ya, dan juga itu nantinya mengatasnamakan proyek nasional, tapi sebenarnya untuk segelintir orang aja dan untuk kepentingan bisnis, tidak menyentuh aspek masyarakat secara langsung. Oke. Itu yang kita pertanyakan. Kalau keamanan gimana tuh? Menyangkut keamanan nggak? Ya, kalau misalnya eksesnya atau nanti akibatnya terkait masalah keamanan itu sendiri, itu juga menurut saya harus jadi kepedulian bersama juga, harus juga diperhatikan. Nah, kita belum melangkah ke sana, itu juga kita pertanyakan dulu yang pertama, kepentingan nasionalnya apa? Terkait PIK 2 tadi ya, terkait PIK 2, dan itu baru muncul di rakor disusupkan yang pada bulan April 2024 yang lalu. Saya masih mencari betul-betul dasar hukumnya. Kalau saya nggak salah biasanya itu masuk ke Permenko, dan nanti kita akan permasalahkan rencananya. Kalau Permenko tentu kalau di bawah undang-undang nantinya turunannya kita permasalahkan apakah itu nanti ke uji materinya ke pihak Mahkamah Agung atau ke PT UN nantinya, seperti itu. Jadi kita akan permasalahkan ini secara hukum rencananya. Demikian secara singkatnya. Jadi kita saya sampaikan tadi proyek strategis nasional di dasar hukumnya, kemudian PIK 2 itu baru masuk yang kita permasalahkan, jadi permasalahan masyarakat ini juga baru Maret 2024 saya nggak salah di rapat kerja koordinasi gitu kan. Dan nanti kami menduga turunannya bentuknya itu adalah Permenko, menjadi lampiran dari PP tadi yang saya katakan, PP 242 tahun 2021 yang lalu, seperti itu. Oke, wilayahnya itu dari mana ya lokasinya itu ya? Yang kita permasalahkan, yang concern kita ke PIK 2 tadi itu wilayahnya itu ada di pesisir utara Jakarta, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita mau ngomong-ngomong yang asik nih. Kebetulan ada Bung Ajis di sini. Ya. Apa kabar Bung Ajis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Ini Bang Ajis, tadi ada pertanyaan masalah proyek strategis nasional. Ya. Itu kayaknya ramai sekali tuh. Ya. Itu untuk siapa? Dan dasarnya apa? Tujuannya apa gitu? Ya. Kalau mungkin Bang Ajis bisa kasih penjelasan buat kita sedikit. Ya. Yes. Oke. Kalau secara terima kasih Bang Uyung dan pemirsa dari US sekalian. Jadi secara gampang, secara sederhana, PSN ini payung hukumnya adalah PP nomor 42 tahun 2021. Jadi udah ada PP-nya lagi? Sudah ada. Wah. 2021. Nah, cuma memang yang jadi concern belakangan yang Bang Buyung maksud tadi adalah mengenai PIK 2. Ya. Nah, PIK 2 ini memang diduga jadi proyek-proyek yang masuk PSN ini termasuk PIK 2 dalam hal ini PIK 2 maksud saya. Itu baru disisipkan bulan April ketika ada rakor 2024 yang lalu gitu. Jadi pokoknya super cepat Maret 2024 yang lalu. Nah, itu memang besutan dari Agung Sedayu dan Salim Group. Nah, jadi memang dia lagi nih. Jadi memang artinya kepentingannya ini kita pertanyakan terkait dengan kepentingan nasional. Namanya PSN ini kan proyek strategis nasional. Ya. Nah, ini ternyata kita pertanyakan karena manfaatnya untuk masyarakat apa, kemudian kerugian untuk masyarakat itu dijelas. Banyak lahan masyarakat yang nanti diambil alih dengan dalih PSN tadi, kemudian harganya juga tidak kompetitif, kami menduga seperti itu. Jadi penggusuran lah ya? Ya, dan juga itu nantinya mengatasnamakan proyek nasional, tapi sebenarnya untuk segelintir orang aja dan untuk kepentingan bisnis,
tidak menyentuh aspek masyarakat secara langsung. Oke. Itu yang kita pertanyakan. Kalau keamanan gimana tuh? Menyangkut keamanan nggak tuh? Ya, kalau misalnya eksesnya atau nanti akibatnya terkait masalah keamanan itu sendiri, itu juga menurut saya harus jadi kepedulian bersama juga, harus juga diperhatikan. Nah, kita belum melangkah ke sana, itu juga kita pertanyakan dulu yang pertama, kepentingan nasionalnya apa? Terkait PIK 2 tadi ya, terkait PIK 2, dan itu baru muncul di rakor disusupkan yang pada bulan April 2024 yang lalu. Saya masih mencari betul-betul dasar hukumnya. Kalau saya nggak salah biasanya itu masuk ke Permenko, dan nanti kita akan permasalahkan rencananya. Kalau Permenko tentu kalau di bawah undang-undang nantinya turunannya kita permasalahkan apakah itu nanti ke uji materinya ke pihak Mahkamah Agung atau ke PT UN nantinya, seperti itu. Jadi kita akan permasalahkan ini secara hukum rencananya. Demikian secara singkatnya. Jadi kita saya sampaikan tadi proyek strategis nasional di dasar hukumnya, kemudian PIK 2 itu baru masuk yang kita permasalahkan, dan permasalahan masyarakat ini juga baru Maret 2024 saya nggak salah di rapat kerja koordinasi gitu kan. Dan nanti kami menduga turunannya bentuknya itu adalah Permenko, menjadi lampiran dari PP tadi yang saya katakan, PP 242 tahun 2021 yang lalu, seperti itu. Oke, wilayahnya itu dari mana ya, lokasinya itu ya? Yang kita permasalahkan, yang concern kita ke PIK 2 tadi itu wilayahnya itu ada di pesisir utara Jakarta dan juga menjalar ke Kabupaten Tangerang, Banten, gitu, sampai ke arah sana. Itu sih pribumi semua tuh yang ada di sana. Makanya, dan itu juga diperhatikan juga selain aspek keamanan, sebenarnya aspek lingkungan. Karena bagaimana keberlangsungan para nelayan, kehidupan mereka di sana, di pesisir, itu menurut saya harus jadi concern. Kepedulian terhadap keberlangsungan masyarakat nelayan di sana, itulah kepentingan nasional menurut saya, bukan kepentingan konglomerasi seperti yang tadi saya katakan, seperti itu. Bukan segelintir perusahaan. Demikian Bang Buyung, terima kasih. Nah, ini kan perusahaan di Republik ini kan kebanyakan kalau yang seperti ini kan tahu sendiri kita kan, ada udang di balik batu dan bukan pribumi. Ya. Jadi saya dari dulu kita di Uniwatch ini konsen kita berjuang untuk bukan hanya untuk negara tapi terutama untuk pribumi. Jangan sampai pribumi ini menjadi budak di negeri sendiri. Saya kira demikian, cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bung Aziz. Secara singkat dan awam. Oh iya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.